begitu, masing-masing lah. Oke. Ketika Anda melihat mencari banding seperti itu, yang Anda dapati apa? Apakah saya di sini mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, atau memang fakta yang saya katakan itu? Lucu sih bang, saya kata-kata kencing unta gitu, lucu. Tapi kan itu memang fakta bang, bahwa Muhammad yang nyuruh itu. Muhammad menyuruh orang meminum kencing hewan itu ketika seseorang itu sakit. Jadi orang itu kan demam, sakit dia, tidak enak badannya. Datanglah dia kepada Rasul. Lalu Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum di sana air kencingnya dan susunya. Ya. Nah, setelah mereka melakukan itu, ternyata kalau kita baca riwayatnya itu, bang, mereka itu malah membantai para penggembala unta itu. Dibantai para penggembala unta itu, dan kawanan-kawanan ternak itu dibawa kabur. Sehingga Muhammad memerintahkan untuk mengejar mereka. Nah, setelah dikejar, akhirnya orang-orang tersebut didapati, dan tahukah apa yang dilakukan oleh Muhammad kepada mereka? Enggak tahu. Dipotong kaki dan tangannya, dijemur sama Muhammad seperti ikan pepes. Loh, memang itu. Dipotong kakinya dan tangannya dan dibiarkan hidup. Nih, saya bacakan ya bang ya hadisnya. Keji bang, keji. Cuman ya seperti itulah kalian. Kalian kan tidak tahu. Kalian taunya Muhammad itu orang yang baik. Muhammad itu kalau misalnya dijahati orang, dilempar sampai gigi gerahamnya patah, dia tidak membalas. Saya tunjukkan ya. 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 Saya tunjukkan kepada abang nih, bahwa Muhammad memperlakukan mereka itu, menyiksa mereka dengan cara menjemur mereka nih. Saya balikkan ya kamera saya. Baik. Saya tunjukkan kepadamu hadisnya ya. Nih. Ini Arabnya ya, Bang ya. Iya, Bang. Abu Dawud sekian-sekian ini ya. Ayo kita baca ya, kita baca nih. Jadi telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin ini menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Kita baca saja isi hadisnya ya. Perhatikan. Ada beberapa orang mencuri unta Nabi. Siapa yang mencuri unta Nabi ini? Yaitu orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing itu tadi. Ya. Nah, ada beberapa orang mencuri unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murtad dari Islam dan membunuh para penggembala Rasulullah. Ya. Yang telah beriman. Beliau mengirim mata-mata untuk mengikuti jejak mereka. Mereka pun ditangkap, beliau memotong tangan dan kaki, serta mencongkel mata mereka. Ya. Berkata, lalu turunlah ayat Al-Muharabah. Ya. Berkenaan dengan mereka itu, dan seterusnya. Nah, mereka ini dijemur, Bang. Dijemur sampai mati. Potong bang, itu pencurinya ya yang dijemur sampai mati. Sebenarnya mereka ini kan tadinya datang kepada Muhammad karena mereka sakit kan. Nah, ketika mereka sakit itu, mereka meminta supaya Muhammad itu memberikan solusi. Dan tadi kan dibilang langsung murtad ya bang dia, mereka dan mencuri. Iya, karena disuruh minum air kencing hewan, gimana mereka nggak murtad, bang? Oh. Gini loh, saya ceritakan ya. Ceritanya itu gini. Ada orang-orang itu dari suku Ukel dan Uranah. Nama kaum dari Puak, sukunya suku Ukel dan Uranah. Oke? Oke.
Mereka tidak enak badannya, demam mereka. Datanglah mereka kepada Rasul, kepada Muhammad, dengan harapan supaya mereka mendapatkan solusi. Nah, disuruhlah mereka mendatangi kandang unta. Nah, sama Muhammad disuruh ngapain? Minum air kencing unta itu. Ya. Nah, lalu apa yang diperbuat mereka? Mereka setelah melakukan sarannya Muhammad itu, kata hadis, katanya mereka sembuh. Mereka malah membantai para penggembala tersebut dan mereka membawa lari unta-unta tersebut. Itu yang minum kencing unta yang udah sembuh, Bang. Kata hadis mereka sembuh. Secara logika, Bang, secara logika nih. Kalau Anda sakit, demam, disuruh minum air kencing onta, air kencing hewan, sembuh nggak? Kan ini zaman sudah modern, Bang. Enggak, Menurut- misalnya nih, jangan bilang zaman. Misalnya Anda sakit, suruh minum air kencing onta, sembuh nggak? Ada penemuan dokter, Bang, itu sudah ternyata itu memang obat dan pada zaman Bang. Penemuan dokter. Iya, Bang, peneliti, Bang. Abang peneliti bukan? Jangan Bang. menyimpulkan, Bang. Bang, WHO mengeluarkan, Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan sebuah statement bahwasanya kencing unta itu mengakibatkan penyakit MERS. Bagaimana Anda katakan itu obat? Aduh. Obatnya gimana, Bang? Kan itu pada masanya kan itu masa Rasulullah ada penyakit dan obatnya itu kencing unta. Tapi entah penyakit apa, entah tahu sampai sekarang masih dipakai gitu. Padahal ada mungkin obat alternatif lain. Berarti menurut Anda bagaimana itu? Apakah Anda mengikuti sosok yang demikian? Itu, Bang, nggak tahu itu bersifat wajib atau tidak. Bersikap wajib maksudnya? Saya nggak tahu itu bersifat wajib diikuti atau tidak, karena saya minimal minimal pengetahuanku tentang agama. Mungkin abang yang banyak mengetahui dari saya. Abang banyak mengetahui dari saya. Maksudnya gimana? Maksudnya abang kita kan, ini abang kita, ya kamu yang mengetahui lebih banyak dari saya gitu. Oke. Kalau Anda sudah mengakui nih bahwasanya pengetahuan saya lebih banyak daripada Anda. Anda seharusnya lebih banyak belajar daripada saya. Kenapa Anda masih ngeyel? Itu yang jadi masalah itu. Udah tidak punya pengetahuan tapi ngeyel. Nah? Ngeyel gimana? Jadi menurut Anda itu kencing onta itu obat? Ya, obat pada zamannya begitu. Itu kan pendapat saya. Obat pada zamannya. Oke lah, Bang, jangan dipaksakan ya, Bang, ya. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya kita itu harus berani untuk jujur, atau kita harus berani untuk berpikir waras. Kalau kita tidak berani jujur, tidak berani berpikir waras, selamanya kita akan begini. Ya. Oke, semoga Anda berani mengambil satu tindakan yang sebenarnya itu tidak melawan hati, justru itu sebenarnya sesuai dengan hati nuranimu kok.